sedikit motivasi mungkin dari saya untuk teman-teman yang berwirausaha. Satu, niat jangan takut untuk berubah. Selama kita mau berubah, insya Allah kita akan berubah. Selama niat kita baik, insya Allah kita nanam baik, tumbuh kita akan baik. Satu usaha modalnya hanya satu. Kalau kita ingin bertahan, tekun, itu saja. Selama kita tekun, insya Allah usaha apapun yang kita lakukan, insya Allah akan membawakan kesuksesan. Sudah sangat lama sebenarnya terhitung itu dulu sejak bapak saya buka usaha ini tahun 90-an. Sebenarnya sudah mulai dirintis usaha ini. Yang dulu awalnya bapak saya ya berangkat dari nol lah sebenarnya. Terus berjalannya waktu sekitar 10 tahun setelah bapak merintis, jadi saya itu sudah mulai bergabung di usaha ini. Bergabung, waktu itu saya baru lulus sekolah SMA. Dan setelah lulus SMA itu saya tidak melanjut untuk sekolah kuliah karena ya waktu itu sempat orang tua saya itu marah, bapak ibu saya itu marah karena saya tidak mau melanjutkan sekolah awalnya. Karena saya memilih untuk bekerja waktu itu. Ya punya rasa kecewa sih orang tua saya. Karena saya waktu itu tidak mau melanjutkan sekolah, melihat kondisi ekonomi sebenarnya nggak mampu juga sih, biasa-biasa. Cuma keinginan orang tua, saya itu sukses dalam pendidikan dulu waktu itu. Jadi karena waktu itu saya sudah memilih untuk bekerja, jadi waktu itu saya memutuskan untuk bergabung di usaha ini. Kalau tidak salah tahun 2001-2002. Saya sebenarnya nggak langsung juga waktu itu. Sebelum saya memutuskan untuk bergabung di usahanya Bapak Dosa Keluarga ini, saya waktu itu saya juga pernah melamar kerja ke sana ke sini juga. Terus daftar, kalau dulu kan kita kalau pengen jadi PNS juga, katanya kalau PNS itu ya gengsi lah, apa orang udah punya pekerjaan apalagi PNS waktu itu, zaman waktu itu ya, itu ya wah gimana ya, keren lah waktu itu. Jadi saya itu waktu itu
pernah daftar polisi juga, ikut tes PNS juga, daftar tentara juga. Kalau tidak salah saya dulu ikut tes polisi itu 5 kali. 5 kali itu pun itu ya ikut tes, sampai pernah gagal di Pantokir, pernah di tes kesehatan, pernah macam-macam lah waktu itu. Nah, dari situ 5 kali saya ikut tes polisi gagal, ikut tes PNS gagal. Jadi saya berpikir panjang. Terus tapi waktu itu saya nggak nganggur, sambil lalu ikut bantu bekerja waktu itu sama orang tua waktu itu. Pada akhirnya saya tuh berpikir, wah, saya yakin kalau Tuhan itu maha kaya. Saya pasti itu sudah. Ternyata saya memilih, mungkin ini jalannya Tuhan menunjukkan saya untuk diberikan dari pekerjaan ini harus saya tekuni. Nah, akhirnya saya bismillah lah untuk mau ngikuti jejaknya orang tua. Tapi pada waktu itu nggak saya langsung di usaha ini. Waktu itu saya sempat juga awal-awal saya mau istilahnya banting setir untuk berubah dari keinginan saya ingin jadi seorang pegawai negeri untuk menjadi seorang wirausaha. Itu nggak langsung ke usaha milik keluarga yang ada. Waktu itu saya pingin usaha, tapi saya pingin usaha yang lain. Orang tua sempat nanya, kamu pingin usaha apa? Ya yang ada lah untuk di lingkungan ini. Kebetulan waktu itu di sini waktu itu ya yang ada sampai sekarang ya tani itu. Akhirnya saya bertani waktu itu waktu itu saya tani tebu. Ya basic keluarga saya nggak ada tani, nggak ada waktu itu. Orang tua juga bingung, kamu nggak bisa tani, terus kamu tuh mau dimulai gimana caranya kalau kamu nggak bisa tani, bapak sendiri nggak bisa tani, hanya punya modal tapi nggak ada ilmu untuk bertani. Akhirnya saya nekat waktu itu, bismillah. Akhirnya saya karena dengan niat untuk saya ingin berubah, terus niat bismillah pasti saya bisa. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang, sampai saya bisa melanjutkan usaha bapak ini. Jadi juga usaha saya tani itu tetap saya jalani sampai sekarang. Karena apa? Dengan ketekunan itu dan niat dan tekun itu. Kalau di mebelnya sendiri, kalau susah senangnya sih, susahnya banyak ya senangnya ya banyak. Satu, kalau kita hitung dari senangnya, yang jelas selama kita pekerjaan itu baik itu di mebel, baik di pertanian, usaha apapun, selama kita itu menikmati itu pekerjaan, kita itu akan merasa senang. Tidak akan peduli itu hasil besar atau kecil, kita akan merasakan senang. Susahnya ya macam-macam juga, karena kita pekerjaan kita itu berhubungan dengan orang seperti pekerja, berhubungan dengan orang konsumen juga, macam-macam lah. Itu banyak sekali juga susahnya juga. Sebenarnya bukan susah, kadang itu kritik yang membangun buat kita. Satu contoh, kita punya pekerja, itu pekerja macam-macam juga. Ada yang pateng kerjanya, ada yang hanya kerjanya gampangnya kayak apa ya, minta dipukul baru mau jalan. Ada yang mau bekerja itu istilahnya tanpa dipukul pun dia bekerja, ya macam-macam. Jadi di tempat saya bekerja itu ya alhamdulillah sekarang pekerja saya itu, kalau yang di toko saya itu ada 11 orang. Itu dengan 11 orang dengan 11 karakter yang berbeda-beda. Itu yang menjadi suka dukanya saya untuk berhubungan saya dengan pekerja. Tapi di situ saya banyak belajar. Terus macam-macam lah. Saya rasa selama kita bisa menekuni itu pekerjaan, tekun intinya, kita akan merasakan itu baik sukanya, dukanya. Tapi insya Allah lebih banyak suka, senangnya lah daripada dukanya. Ya seperti itu.
bisa lah istilahnya kita hitung rata-rata setiap bulan saya dapat sekian. Kalau ya takut juga ya kita gimana, enggak, mohon maaf juga lah ya. Yang jelas selama saya berusaha di usaha ini ya saya alhamdulillah, jadi keluarga saya, terus baik ekonomi dalam keluarga saya, baik pekerja saya, jadi saya itu alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali sudah. Dengan selama kita mau tekun, insya Allah kita akan ada hasil. Entah besar kecil sebenarnya bukan ukuran. Selama kita tekun pasti barokah kita dapat. Nah, yang katakan kita barokah mungkin kayak keluarga saya, anak saya, mungkin saya bisa menyekolahkan mereka. Jadi kondisi keluarga saya bisa senang, bahagia, itu sudah merupakan hasil yang sangat besar buat saya. Untuk nominal, insya Allah saya mungkin tidak bisa menyebutkan karena kondisi kita itu ya wirausaha kita ini karena apa istilahnya ya, istilahnya kita tendang bola nggak ada gawang. Jadi kita itu tendang bola cari gawang. Begitu ada gawang datang ya baru bola kita bisa masuk. Jadi kalau kondisi pasar, kalau sudah pasar bagus ya omset kita lumayan. Kalau pasar lagi nggak bagus, katanya kayak seperti ini musim panen, di sini sudah belum ada panen. Kayak di sini kan di daerah kita itu kayak daerah kita biasa petani tebu. Itu kalau musim kayak gini nggak ada panen tebu ya biasanya kita juga penghasilan kita grafiknya itu agak sedikit menurun. Nanti kalau sudah mulai menginjak panen tebu itu lain meningkat lagi. Jadi macam-macam. Jadi nggak bisa kita omset dihitung setiap bulan tuh, sebenarnya bisa, cuma kita nggak bisa sebutkan rata-rata sekian, nggak bisa. Ada sih, ada. Cuma dibandingkan dengan senangnya itu lebih banyak senangnya. Karena apa? Saya menjalani usaha ini itu saya anggap usaha yang saya lakukan ini sebagai ladang ibadah. Artinya apa? Saya yakin orang beribadah tidak hanya di saat kita ada ibadah wajib, mungkin dengan seperti kita usaha ini, mungkin kalau kita jadikan ladang ibadah mungkin kita tidak begitu merasakan susah sebenarnya, tidak sampai tidak ada susahnya, malah banyak senangnya. Jadi susah senang ya enjoy aja sebenarnya, nggak ada susahnya. Tetap bisa berjalan karena ini dulu orang tua saya mendirikan usaha ini, harapannya berjalan sehingga sampai sekarang, dan harapan saya tetap berjalan nanti hingga ke anak-anak saya ada yang meneruskan usaha ini. Tapi dengan ingin ada yang meneruskan usaha ini bisa jalan sampai nantinya, di saat ini saya itu juga punya kiat, punya cara, punya teknik gimana usaha ini saya bisa bertahan di saat ini dulu. Dengan saat ini saya bisa bertahan, insya Allah ke depannya nanti anak-anak saya bisa melanjutkan usaha ini. Tentunya saya ada cara-cara tertentu, entah itu caranya gimana, yang jelas ada caranya, ada artinya ya tetap kita usaha, tetap berusaha. Jadi keinginan kita, usaha yang kita miliki ini nanti berlanjut hingga anak-anak saya.
Sedikit motivasi mungkin dari saya untuk teman-teman yang berwirausaha. Satu, niat jangan takut untuk berubah. Selama kita mau berubah, insya Allah kita akan berubah. Selama niat kita baik, insya Allah kita nanam baik, tumbuh kita akan baik. Satu usaha modalnya hanya satu. Kalau kita ingin bertahan, tekun, itu saja. Selama kita tekun, insya Allah usaha apapun yang kita lakukan, insya Allah akan membawakan kesuksesan. Nah, apapun itu bentuk usahanya, jangan melihat bentuk pekerjaannya, mau besar penghasilannya, mau kecil penghasilannya, kita jangan menilai hasilnya. Jadi apapun bentuk usaha, kita harus tekuni pekerjaan. Insya Allah Tuhan akan memberikan rezeki lewat apa yang kita lakukan. Selama kita punya niat baik, tekun melakukannya, insya Allah kita akan meraih kesuksesan.